Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Ini tampaknya hari-hari ini Pak Jokowi sudah mulai sadar ya, bahwa yang sedang disasar oleh banyak pihak bukan hanya dirinya dengan ijazah, dugaan ijazah palsunya, dengan berbagai kebijakan yang dianggap telah merugikan rakyat selama 10 tahun, tapi juga sudah menyasar kepada Gibran Rakabuming Raka yang hari ini terus diulik oleh berbagai pihak, salah satunya para purnawirawan TNI yang meminta, mengusulkan, mengirimkan surat kepada DPR dan sudah diterima, bahkan bukan hanya oleh ketua DPR, bahkan oleh ketua MPR pun sudah ada suratnya itu di mejanya. Ya, ketua MPR-nya Pak Muzani belum baca katanya ya, karena masih sibuk dengan aktivitas di luar gedung. Hanya itu sudah ada di meja. Artinya ini membuat Pak Jokowi segera turun tangan, merespon ini. Makin seru ini ya. Oke, kita akan coba lihat. Ya, ketok magic politik katanya. Gibran bisa dimakzulkan bahkan besok. Bisa digelar besok pemakzulan Gibran. Jika elitnya titik. Sengaja ya dibikin penasaran. Jika elitnya kenapa? Ya kita simak kabar beritanya. Mulai dari CNN. Jokowi soal usulan pemakzulan Gibran, Presiden dan Wapres itu sepaket. Jadi ngeri juga ini ya statement Pak Jokowi mencoba untuk menarik Prabowo dalam polemik Gibran ini. Kalau Anda mau macam-macam sama anak saya Gibran, maka Anda juga mau macam-macam sama Prabowo. Kan kurang lebih begitu. Padahal kita menyaksikan sekali banyak dalam berbagai momen diskusi atau segala macam dinyatakan bahwa keinginan untuk memakzulkan Gibran itu tidak ada urusannya dengan Prabowo Subianto. Hanya yaitu tadi, Jokowi tampaknya mencoba mengaitkan gitu, bahwa kalau Anda macam-macamin anak saya, berarti Anda macam-macamin Pak Prabowo, karena Presiden dan Wapres itu satu paket. Coba kita simak pernyataannya ya. Oke, kita lihat kabarnya dari Solo CNN Indonesia. Presiden RI ke-7 Jokowi angkat bicara mengenai usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Jokowi mengatakan pemilihan kepala negara di Indonesia dilakukan dalam satu paket. Maksudnya beda dengan yang di Filipina. Kalau Filipina presidennya dipilih, wapresnya dipilih gitu ya. Kalau Indonesia enggak, satu paket gitu. Kan satu paket, bukan sendiri-sendiri katanya. Jokowi kemudian membandingkan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dengan Filipina. Ya, kita tahu Filipina itu wapresnya kemarin sudah dimakzulkan. Jadi ketika mau disamakan udah bisa katanya. Kalau di Filipina itu memilih wakil dan presidennya terpisah. Sendiri-sendiri kata Pak Jokowi. Meski demikian Jokowi menilai upaya pemakzulan anaknya itu sebagai dinamika politik biasa saja. Ya, memang keluarga ini selalu menganggap apapun yang terjadi biasa saja. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi, biasa saja. Lebih lanjut, Jokowi menegaskan Indonesia memiliki mekanisme ketatanegaraan untuk memakzulkan kepala negara. Ada syaratnya ketat katanya ya. Dan barangkali dalam hatinya berpikir Anda
kemarin-kemarin juga mau memakzulkan saya, gagal tuh. Nah, gitu barangkali ya. Nah, kita lihat sekarang di kabar yang lain, nanti videonya juga ada nih Pak Jokowi bicara yang kurang lebih seperti ini. Kita lihat Jokowi tanggapi usulan pemakzulan Gibran. Negara ini memiliki sistem kenegaraan. Jadi ikuti saja. Ya memang yang diusulkan oleh Purnawirawan TNI juga sesuai dengan sistem ketatanegaraan ya. Makanya berkirim suratnya ke DPR. DPR diproses, nanti di rapat paripurna sudah mencapai quorum, disepakati, masuk ke MK, balik lagi ke DPR, naik ke MPR, disahkan. Kan kurang lebih begitu ya sederhananya. Jokowi buka suara terkait pemakzulan Gibran yang sebelumnya sudah Forum Purnawirawan TNI ini berkirim surat ke DPR dan MPR. Menurut Jokowi, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti. Negara ini negara besar, sebenarnya mau besar mau enggak ya sistem harus tetap diikuti ya. Memiliki sistem ketatanegaraan, ya diikuti saja prosesnya karena sesuai dengan sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu yaitu biasa saja, begitu ya. Ini pernyataan Pak Jokowi. Kita lihat sekarang dalam versi video. Kita dengarkan. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kita, ya seperti itu. Biasa saja. Sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu kan ya pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina itu sendiri-sendiri, di kita ini kan satu paket. Begitu katanya ya, beda dengan di Filipina. Ya, kita dapati kabar itu dari RMOL dan sebetulnya ini respon dari MPR. HNW Hidayat Nur Wahid dari PKS, Wakil Ketua MPR kalau tidak salah ya, sebut surat usul pemakzulan Wapres telah sampai ke meja Ketua MPR. Jadi harusnya sebentar lagi sudah dibaca ya. Wakil Ketua MPR mengatakan bahwa surat usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran telah sampai di meja Ketua MPR Ahmad Muzani. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR, kata HNW. Kemudian dikatakan pula bahwa saat ini parlemen tengah memasuki masa reses sehingga surat tersebut belum ditindaklanjuti. Jadi belum ngantor lagi karena sedang turun ke dapilnya masing-masing. Akan tetapi sekarang lagi reses. Jadi kalau saya ada di sini kan karena ada dapilnya di Jakarta. Jadi masih bisa ngantor lah kurang lebih begitu ya. HNW menyerahkan tindak lanjut surat tersebut kepada Ahmad Muzani sebagai ketua pimpinan MPR. Ini kan ditujukannya kepada ketua MPR. Karena ditujukan kepada beliau, tentu kami para pimpinan menunggu tentang kapan surat ini akan dibahas. Saya kira kalau sesuai dengan sistem kenegaraan yang dibahas oleh Pak Jokowi tadi, ya MPR tidak akan bereaksi apa-apa dulu karena ini harus diproses justru di DPR dulu. Jadi kita tunggu saja ya nanti Ketua MPR sudah kembali, begitu katanya. Nah, sekarang kita lihat ini yang menarik. Sebetulnya kata Adi Praitno nih, ini mau digelar besok pun pemakzulan Gibran bisa ini. Catatannya jika ini apa nih? Sekalian sama bapaknya masukkan ke Bali. Bali. Oh, Bui. Oke, kita lihat ya dari RMOL. Asal elit sepakat pemakzulan Gibran bisa digelar besok. Besok itu hari Minggu, libur dong. Senin masih cuti bersama, Selasa lah ya.
Oke, jadi jika elitnya sepakat. Elit yang dimaksud tentu adalah para ketua partai. Karena menurut pengakuan siapa ya, yang suka disebut Korea itu, yang dari PDIP itu siapa sih? Lupa saya. Jawa Tengah. Ya, yang masih ingat, ingetin saya di kolom komentar ya. Lupa saya. Tapi dia menyebutkan bahwa sudahlah, apa-apa yang dibahas di gedung DPR ini, kurang lebih ya redaksinya, ini tidak ada apa-apanya. Saya misalkan setuju, sepakat nih, kemudian saya ditelepon Ibu Mega, jangan, ya sudah jangan. Jadi yang di sini ya proses omon-omon saja, kurang lebih begitulah ya. Karena yang menentukan tetap ketua partai. Jadi kalau DPR mau dihapus mungkin dengan kebijakan efisiensinya Prabowo gitu ya, digantinya dengan DPR itu isinya hanya sekitar berapa yang partai yang masuk ke Senayan, 8, 9, 10, ya segitu aja gitu. Para ketum partai aja yang ngumpul, jadi cepat gitu ambil keputusannya. Ini dengan ratusan seperti yang dinamika tinggi, ujung-ujungnya gimana ketum partai, kan demokrasinya sebelah mana? Nah, kalau misalkan kejadiannya seperti itu. Oke, kita simak dulu ya. Proses pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa terjadi dengan cepat jika ada kesepakatan di tingkat elit politik, gitu kata Adi Prayitno ya. Dan apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno ini tentu bisa dibedakan dengan apa yang kalau disampaikan oleh rakyat jelata lah begitu ya, rakyat awam itu. Karena kalau pengamat bicara biasanya dia sudah dengar dulu bisik-bisiknya, rumor-rumornya. Kalau rumor politik itu disampaikan hari ini belum kejadian, nah kejadiannya minggu depan atau bulan depan. Jadi rumor itu adalah fakta yang tertunda. Kurang lebih omon-omonnya begitu. Ya, demikian disampaikan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Praitno menanggapi surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada DPR, MPR, DPD, dan CC-nya kemana-mana, termasuk kepada Presiden, untuk mendesak pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Kalau sudah bicara tentang DPR, elit berkehendak besok pun jadi itu barang. Kun fayakun, waduh, kun fayakun itu cuma milik Allah ya. Semudah membalikan telapak tangan, ujar Adi di kanal YouTube-nya Kamis 5 Juni kemarin. Adi menyoroti dinamika politik Indonesia yang memungkinkan keputusan besar diambil secara cepat tanpa proses panjang. Bisa. Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu mencontohkan revisi Undang-Undang Pilkada yang pernah disahkan hanya dalam waktu 7 jam. Bahkan tanpa dibaca secara menyeluruh. Bisa. Ini asal sepakat elitnya. Namanya Undang-Undang Ketok Magic. Ya. Artinya kalau soal pemakzulan ini sudah sepakat pada level elit, besok pun bisa jadi. Kalau elit tidak mau, besok pun tidak jadi. Jadi gimana ketum partai lah, kurang lebih begitu ya. Adi menilai tanggapan politisi sejauh ini masih normatif dalam merespon isu pemakzulan Wapres karena surat tersebut mungkin belum dibaca seluruhnya oleh para wakil rakyat. Jadi elit adalah kunci segala-galanya soal pemakzulan ini.